Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkah dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama kami, dan buatlah kami untuk selalu setia mendengar, merenungkan, dan menghayati sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sekarang kita mendengarkan Injil suci dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dalam perjanjian lama, hari Tuhan adalah hari Sabat. Sabat artinya istirahat atau berhenti bekerja. Hal ini untuk mengingat peristiwa Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari. Dan pada hari ketujuh Allah sudah menyelesaikan pekerjaannya sehingga Allah berhenti bekerja. Tetapi bukan untuk menyambung lagi pekerjaannya menciptakan langit dan bumi. Hari Sabat adalah hari ketujuh dalam sepekan, yaitu hari Sabtu. Dalam kitab Ulangan bab 20 ayat 8 dikatakan, "Ingatlah hari Sabat supaya kau kuduskan." Hari Sabat itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia, supaya manusia beristirahat sejenak dan menggunakan hari Sabat itu untuk merenungkan karya penciptaan dunia ini oleh Allah dan bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi, hari Sabat adalah hari Tuhan, hari istirahat, hari untuk kebaktian dan ibadah kepada Allah. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, dalam agama Yahudi, hari Sabat adalah lambang agama dan tanda pengenal bangsa, lambang keyahudian dan tanda kehadiran Allah. Tetapi hari Sabat menjadi semacam hari keramat karena dibebani dengan peraturan yang ditambah-tambah. Misalnya, larangan membawa beban dan mempersiapkan makanan, larangan melakukan perjalanan yang jauh, larangan untuk menyembuhkan orang sakit, larangan untuk menulis, larangan untuk menyalakan api atau cahaya, larangan berperang, dan juga larangan melakukan pekerjaan, dan larangan-larangan lainnya. Dengan adanya larangan-larangan ini, maka hari Sabat justru menjadi beban dan bukan lagi hari perayaan pembebasan. Dan justru hal inilah yang dikritik oleh Yesus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum, para muridnya memetik bulir gandum
Dan orang-orang Farisi melihatnya, dan mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Tetapi menurut Yesus, makan pada hari Sabat itu tidak melanggar hukum Sabat, melainkan meskipun makanan tersebut diperoleh dengan memetik gandum langsung dari bulirnya. Lalu Yesus mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Demikian kata Yesus kepada orang-orang Farisi. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, Gereja Katolik menjadikan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Dalam bahasa Portugis disebut Domingo, yang artinya hari Tuhan. Hari Minggu tidak sama dengan hari Sabat dalam pengertian orang-orang Yahudi. Hari Minggu adalah hari pertama dalam seminggu. Itu kita rayakan sebagai hari Tuhan, untuk mengingat dan merayakan kembali Yesus Kristus yang bangkit pada hari pertama dalam minggu itu. Perintah ketiga 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Tuhan, juga berlaku untuk kita. Perintah kedua dari kelima perintah gereja berbunyi, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Kita bertanya, apakah kita orang Katolik bisa melakukan pekerjaan atau bisa bekerja pada hari Minggu? Atau pekerjaan apa yang dilarang untuk kita kerjakan pada hari Minggu? Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, bagi kita umat Katolik, ajaran Yesus bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat berarti bahwa perbuatan-perbuatan baik pada saat orang lain sangat membutuhkannya dan menuntut kita untuk membantunya dapat menjadi bagian dari hari Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita membantu sesama yang sakit dengan membawanya ke rumah sakit pada hari Minggu, itu merupakan bagian dari hari Tuhan atau hari istirahat. Katekismus Gereja Katolik mengungkapkan panduan tentang bagaimana kita orang Katolik merayakan hari Tuhan, termasuk menghadiri misa pada hari Minggu dan hari-hari raya wajib. Pada hari-hari tersebut, umat Katolik mungkin tidak bekerja atau tidak melakukan aktivitas yang menghalangi ibadah yang ditujukan kepada Allah. Tetapi karya-karya belas kasih dan relaksasi atau rekreasi yang pantas dalam semangat sukacita, hal itu diizinkan atau diperkenankan. Jadi, pekerjaan yang dilarang untuk kita lakukan adalah pekerjaan yang dapat menghalangi kita untuk datang ke gereja merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Sekali lagi, pekerjaan yang dilarang untuk kita lakukan pada hari Minggu adalah pekerjaan yang dapat menghalangi kita untuk datang ke gereja merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Dan kalau kita sudah menghadiri Ekaristi pada hari Minggu, maka kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan karya cinta kasih dan relaksasi atau rekreasi. Misalnya, mengunjungi keluarga yang sakit, rekreasi di pantai, atau menghadiri arisan keluarga, dan lain-lain. Tetapi, pekerjaan-pekerjaan pokok seperti pergi ke sawah, atau ke kebun, atau pekerjaan-pekerjaan kita yang pokok, sebenarnya itu dilarang untuk kita kerjakan pada hari Minggu. Tetapi yang sangat penting untuk kita ingat adalah kita dilarang untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat menghalangi kita untuk menghadiri perayaan Ekaristi pada hari Minggu, kecuali dengan alasan yang sangat serius, misalnya kalau kita sakit. Bapak dan Mama, saudara dan saudari terkasih, perikop Injil hari ini mengajak kita semua agar kita berjuang dan berusaha untuk selalu merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Karena bagi kita orang Katolik,
Ekaristi Kudus adalah puncak dan sumber kehidupan gereja. Selain itu, karena di dalam Ekaristi Kudus kita menerima dua santapan rohani, yaitu firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman bagi kita di dalam berpikir, berkata-kata, dan berbuat, serta tubuh dan darah Kristus yang dapat menjadi sumber kekuatan rohani bagi kita dalam seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini sebagai orang-orang beriman. Oleh karena itu, mari kita mencintai Ekaristi sebagai saat istimewa bagi kita untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan semoga kita selalu memiliki kerinduan dalam diri untuk selalu menghadiri Ekaristi pada hari Minggu. Tuhan memberkati kita selalu dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Mari kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa. Ya Allah yang kekal dan kuasa, syukur dan pujian bagi nama-Mu, karena Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu datang ke dunia ini untuk menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Putra-Mu Yesus pun telah mewariskan kepada kami Ekaristi Kudus sebagai kesempatan istimewa bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menerima santapan suci Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Semoga Engkau membantu kami dengan rahmat-Mu, agar kami selalu memiliki kerinduan dan kecintaan pada Ekaristi yang juga adalah kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan-Mu, ya Allah, pencipta, penyelenggara, dan penguasa kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pelayanan pekerjaan kita setiap hari. Semoga kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing. Saudara-saudari kita yang sedang sakit, istirahat kita pada malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan selalu beserta kita. Amin.